Halo everyone, selamat datang di Salim Project. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kasus yang tengah ramai diperbincangkan, mengenai Clara Sinta dan kontraktor pembangunan rumahnya. Untuk kalian yang belum mengenal sosok Clara Sinta, dia adalah seorang selebgram dan pebisnis terkenal berumur 27 tahun. Dengan ribuan pengikut di media sosialnya, baru-baru ini dia membagikan pengalamannya dalam membangun rumah impian yang justru berakhir jauh dari harapannya. Hal ini disampaikan melalui unggahan di Instagramnya. Melalui unggahan Reels Instagramnya, ia menceritakan keadaan rumah seperti kaca yang belum dipasang, tembok yang retak dan rembes, lantai pecah, bahkan terdapat air yang merembes dari tempat lampu. Sementara itu, jika dilihat dari highlight Instagramnya, Clara bercerita kalau dirinya sudah membayar lunas pembangunan rumah impiannya dengan salah satu kontraktor. Akan tetapi, hingga saat ini, rumahnya tak kunjung jadi. Bukan hanya rumah yang bermasalah, tapi inverter liftku juga hilang. Kalau dibeli ulang paling murah 190 juta. Bentar, itu yang hilang apa? Ia juga mendapatkan cerita dari mandor dan tukang di rumahnya. Permasalahannya ada di pembayaran yang mandek. Ia pun heran, padahal dirinya sudah membayar lunas untuk pembangunan rumahnya. Adapun hingga saat ini, ia masih meminta itikat baik dari kontraktor rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Alih-alih memberikan penjelasan atau kompensasi kepada Clara Sinta yang sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk rumah impiannya, pihak kontraktor justru semakin sulit untuk dihubungi tanpa memberikan kepastian kapan rumah Clara Sinta dapat diselesaikan. Namun sayangnya, menurut Clara Sinta, jalur hukum bukanlah jalan yang terbaik yang dapat ia ambil saat ini, karena menurutnya, kontraktor tersebut memiliki keluarga yang cukup berpengaruh. Memang pasokannya ada, kalau memang nyapa. Repot ya kalau begini. Coba aja dulu Mbak Clara memilih Salim Project Konstruksi. Dijamin amanah deh tim kami. Kasus Clara Sinta dengan kontraktor pembangunan rumahnya adalah pengingat penting tentang betapa pentingnya memiliki kontrak yang kuat dan komunikasi yang baik dalam proyek konstruksi. Semoga kasus ini berakhir dengan baik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, agar kasus seperti Clara tidak terjadi lagi, ada baiknya kita mencari tahu lebih dalam mengenai kontraktor yang akan kita pilih. Berikut ini ada beberapa tips dari kami dalam memilih jasa kontraktor. Pertama, lakukan riset yang mendalam. Riset yang teliti adalah kunci dalam pemilihan kontraktor rumah mewah. Identifikasi calon kontraktor yang memiliki pengalaman dan proyek serupa dan memiliki reputasi yang baik. Kedua, kalian harus periksa izin dan lisensinya. Pastikan kontraktor yang kalian pertimbangkan memiliki lisensi yang sah dan izin yang diperlukan untuk beroperasi di wilayah kalian. Ini adalah komitmen mereka terhadap kepatuhan hukum dan kualitas pekerjaan. Memilih kontraktor dari rujukan dan rekomendasi dari teman, keluarga, atau profesional real estate yang kalian percayai. Rujukan dari orang-orang yang telah bekerja dengan kontraktor tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga untuk kalian. Keempat, lihat portofolio proyek sebelumnya. Minta kontraktor untuk membagikan portofolio proyek sebelumnya, termasuk foto dan informasi terkait. Ini memungkinkan kalian menilai kemampuan mereka dalam menghadirkan estetika dan kualitas yang kalian inginkan. Jangan lupa kalian juga harus memperhatikan pemahaman gaya dan kebutuhan kalian. Pastikan kontraktor memiliki rencana konstruksi yang terperinci dan jadwal yang realistis. Ini akan membantu kalian menghindari keterlambatan dan biaya tambahan yang tidak terduga. Yang paling penting tentunya transparansi biaya. Pertimbangkan kontraktor yang dapat memberikan perkiraan biaya yang transparan dan rinci. Jangan ragu untuk bertanya tentang setiap aspek biaya, termasuk biaya tersembunyi yang mungkin timbul selama proyek. Perjanjian kontrak yang komprehensif. Pastikan untuk memiliki kontrak yang lengkap dan sah yang mencangkup semua detail proyek, batasan, pembayaran, jadwal, dan spesifikasi teknis.
Asuransi dan tanggung jawab. Pastikan kontraktor memiliki asuransi yang mencakup tanggung jawab sipil dan perlindungan yang memadai. Ini akan melindungi kalian dari resiko finansial yang tidak diinginkan. Komunikasi yang efektif. Pilih kontraktor yang memiliki reputasi baik dalam hal komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat mengurangi resiko kesalahpahaman selama proyek. Pemahaman mengenai jaminan. Tanyakan kepada kontraktor mengenai jaminan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Garansi ini memberikan perlindungan bagi kalian jika ada masalah setelah proyek selesai. Terakhir, menurut salah satu profesional kontraktor kami, Gulam Saugi Bawazir, hal paling utama yang bisa dilakukan oleh pemilik rumah sebagai konsumen jasa kontraktor adalah dengan menetapkan termin pembayaran sesuai progres. Hal ini untuk menjaga profesionalisme dari jasa kontraktor. Jangan bayar 100% di awal. Gulam menyarankan agar konsumen membagi pembayaran ke beberapa termin. Idealnya, menyusun skema pembayaran sesuai dengan proses pembangunan. Artinya, proses pembayaran dilakukan setiap kali ada progres dalam pembangunan Anda. Sebagai contoh, dapat dilakukan 30% pembayaran di awal sebagai down payment untuk kebutuhan pembelanjaan material dan awal pembangunan. Nantinya, 50% lagi akan dibayarkan setelah H+3 pembangunan. Lalu, 10% dapat dibayarkan ketika proses finishing, dan 10%-nya lagi dapat dibayarkan setelah proses pembangunan selesai. Konsumen bisa melakukan review atau evaluasi dengan meminta laporan perkembangan konstruksi tentang apa yang sudah dikerjakan oleh kontraktor sebelum melakukan bayar termin berikutnya. Dengan ini, Gulam menjelaskan bahwa konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal dari proyek pembangunan rumah impian dan meminimalisir timbulnya kerugian dalam proses pengerjaan. Semoga kasus yang terjadi kepada Clara Sinta tidak terjadi lagi dan kita dapat lebih bijak dan teliti dalam memilih kontraktor untuk proyek pembangunan rumah kita. Thank you for watching everyone. Jangan lupa tulis komentar kalian mengenai kasus Clara Sinta ini di bawah ya.